Utawi faedah keempat iku yurwa diriwayatkan sapa anna rajulan dune seseorang atau lanang iku jaa datang rajul ila sahabi Rasulillah maring sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqi hale mengadu sapa ashab yastaqi hale mengadu sapa rajul ilahi maring ashab zaujatahu ik istriye rajul. Faqala maka berkata sapa kullu wahidin siap-siap siji fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono yashtaki ilaihim maing barang sami akan mendengar sapa kullu wahid min nabi sawi nabi tsumma bu itu kemudian diutus ashab ila zaujati maring istri rajul bidzalika mengkono-mengkono dzalik bidzalika kelawan mengkono-mengkono yashtaki Ma Hudzaifah bin Al-Yaman. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, sami'tu Rasulullah. Yaqulu hale berkata Rasulullah umirtu lamun diperintah isun ahadan. Ing seorang ayat juta ngenta. Lau amartu lamun perintah sapa isun. Lau amartu lamun perintah isun ahadan seorang ayat juta ngenta juta ahad. Li ahadin maring seorang la amartu. Maka yak tidak perintah sapa isun al-mar'ah yang wadon antas juta ingta sujud mar'ah li zaujiha maring suami mar'ah. Polemik tentang kewajiban seorang istri pernah mengadu seseorang kepada salah seorang sahabat, kemudian salah seorang sahabat mengadu kepada Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar berkata, Rasul pernah berkata begini, Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin. Kalau seandainya diperkenankan orang sujud nyembah seseorang, orang nyembah orang lain, maka akan aku perintahkan istri untuk nyembah suaminya. Ini saking apanya? Saking besarnya kewajiban. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, sami itu mendengar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale berkata Nabi ayyu mamra'atin taindi wadon iku rafaat ngerasaken sapa imro'ah sautaha ing suarai imro'ah fauqa sauti zaujiha melebihi suarai suami imro'ah. La'anaha maka bakal nglaknati ing imro'ah apa kullu syai'in segala suatu tolaat kang muncul alaihi ngatasé kullu syai' apa samsu matahari illa antatuba kecuali ada taubat mar'ah wa tarjal kembali sama. Kata Nabi, perempuan jika tensi bicaranya, jika nada suaranya itu keras, ketika dimarahin suami dia lebih marah dibanding suaminya, la'anaha kullu syai'in. Orang termasuk kategori orang yang dilaknat. Semua makhluk Allah melaknatnya kecuali dia tobat dan kembali kepada Allah. Wa qala berkata Utsman bin Affan sami itu dengar sunah Nabi yaqul hal berkata Nabi, "Lau anna mar'atan kalau sungguh wadon, lamun setuhune wadon iku malakat memiliki imra'at dunia kullaha yaskabirin. Wa anfaqat halan membelanjakan mar'ah ing dunia ala zaujiha karena suaminya mar'ah summa mannat kemudian summa mannat mangkan oli ngundat-ngundat ngungkit-ngungkit sapa mar'ah bidzalika kelawan mengkono-mengkono pemberian atau nafkah alai kita sezauj illa ahbatu kecuali ngelebur sapa Allah Gusti Allah ing amale mar'ah wa hasyara halan giring ngumpulaken sapa Allah ing mar'ah maafir Allah bareng-bareng saudara. Kalau jika seandainya ada seorang perempuan, seandainya dunia seisinya jadi miliknya, kemudian perempuan tadi berbuat baik dengan membelanjakan, mensedekahkan karena Allah, ikhlas karena Allah,
semua hartanya ini untuk suami, seumpama ini sedekah saya, semua dunia seisinya sedekah saya untuk suami, itu kan pahalanya gede. Tapi pada suatu saat dia mengungkit atas kebaikan yang pernah diberikan itu, akhbatallahu amal, Allah akan melebur kebaikan itu, meniadakan kebaikan itu, kemudian mengurungkan kebaikan itu, menggagalkan kebaikan itu, dan mengategorikan termasuk rombongannya Fir'aun. Ini saking gede ya, besar. Saking besarnya dong. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu dengar sunnah Nabi yaqul, hal berkata Nabi, lau anna maratan, kalau seandainya mata iku tobihat masak imro'atan jaya ing susul loro mar'ah wa amat huma lan memberi makan sapa mar'ah ing kedua zauja ing suami ma'adat maka ora mekani sapa mar'ah haqqoha ing haqqe mar'ah. Jadi seandainya pun perempuan itu berkorban dengan dua payudaranya itu dimasak kemudian disodorkan ke suami, itu belum termasuk kategori apa? Berbakti kepada suami. Belum termasuk. Kenapa? Karena nggak cukup seperti itu. Pengorbanan itu tidak harus seperti itu. Tidak cukup dengan pengorbanan lahir, tapi juga harus dengan pengorbanan batin. Itu yang dikehendaki. Ini kan namanya pengorbanan lahir. Tidak cukup seorang istri ketika menghormati dan menghargai suaminya dengan pengorbanan lahir doang, tapi juga harus dengan batin. Ini kan berat, ya tidak? Tugas seorang perempuan amat sangat berat. Salah sedikit, dosa yang mengancam. Salah sedikit, ancaman mengancam. Salah sedikit, sudah ngincer malaikat. Tapi di balik besarnya tanggungan tadi itu ada imbalan besar melebihi besarnya ancaman. Tentunya disertai dengan kesabaran dan keikhlasan. Itu seperti itu. Waqala Muawiyah bin Abi Sufyan, sami itu pernah dengar Rasulullah yaqul, hal berkata Rasul, ayu mamratin kain di dia wadon iku akhadat ngalap imro'ah min mata izaudiha saking hartae suami imro'ah sairi suatu illa kana aing ana iku alai aing atus imro'ah wizru sab'ina dosae 70 apa nesari per pencuri. Asli dengerin, perempuan dengerin, jangan membiasakan diri mengambil haknya orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Jangan pernah berani mengambil haknya orang lain tanpa izin. Termasuk ketika nanti kalian kelak sudah berumah tangga, miliknya suami sendiri jangan pernah berani diambil tanpa izin suami. Sebab ini ada hadisnya, perempuan yang mengambil barangnya suaminya tanpa izin, dosanya disamakan dosanya dengan dosanya 70 pencuri. Dosanya 70. Wa qala Tamim ad-Dari radhiyallahu sami itu pernah dengar sunan Nabi yaqul, hal berkata Nabi ayu mamratin utawi dia ngatani qalat berkata imro'ah li zaujiha maring suami imro'ah mau teu ape kula kadosina layak balu orang nerima sapa Allah udrahuma ing alasan imro'ah yaumil qiyamah. Seorang perempuan yang ngeyel sampai kemudian apaan tuh, maka kelak di hari akhir alasan apapun tidak akan pernah diterima oleh Allah.
Jadi mulut ini belum berjaga. Haknya perempuan kepada suami, kewajibannya perempuan kepada suami adalah taklim, hormat, patuh, tunduk. Haknya, kewajibannya. Tidak hanya lahiriah, tapi juga batin. Ini jadi nyambung antara lahir dan batin. Dari jalan kemudian lahirnya doang. Makanya hati-hati. Wa qala Abdullah bin Abbas, sami itu pernah dengar sunnah Nabi yaqul hal berkata Nabi ayyuma maratin. Utawi dia wadone kana anakul hakatu imra apa malun harta. Fatola bahu mangka nyupri ing mal. Minha saking zaujah. Sapa zaujah suami imra faman atu mangka nyegah zaujah ing mal minu saking zauj. Ila manaha angin nyegah ing zaujah subhanallah yaumul qiyamah maing barang indahu kang dalem sanding Allah. Ini jika kondisinya kalian tidak kebenaran punya pasangan. Kalian yang berjibaku mencari nafkah, suaminya yang tidak beruntung mendapatkan nafkah atau pekerjaan. Sehingga yang kerja adalah seorang istri. Suatu saat ketika suami butuh pengen rokok, minta dong uangnya. Minta mulu, nggak dikasih. Ada ancamannya. Faman atu illa man Allahu ya, maka Allah juga akan menghalangi keinginan perempuan tadi kelak di hari akhir terhadap apa yang Allah miliki. Ya, apa yang Allah miliki banyak, surga seisinya. Repot kalau begitu. Maka sekali lagi seorang istri harus bijak, harus sabar. Seorang istri harus bisa mengendalikan nafsunya. Seorang istri harus belajar mengendalikan nafsu lahirnya dan nafsu batin. Jangan sampai diumbar. Wa qala sebab Abdullah bin Mas'ud, sami itu pernah dengar sun an-nabi yaqul alaihi berkata Nabi ayyum mamratin. Utawi dia ngadani khianat sapa mar'ah zauja ing suami imra'ah. Fi baitiha ing dalam rumah imra'ah au fi rashiha tawa. Tempat tidur zauj illa adkhala. Angin kecuali memasukkan subhanallah ustadz alaihi si imra'ah fi qabli ing dalam rumah imra'ah sab'ina alfi salfin ing 70.000 abad hayatan bulare. Wa akrobalan kala jengking yal syamuna hakam ngantuk, ngerti ngantuk nyengat opo akrob ila yaumil qiyamah ing imro'ah ila yaumil qiyamah. Perempuan yang khianat terhadap suaminya, khianat bisa khianat dengan cara selingkuh sampai zina, maka Allah akan ketika perempuan tadi mati, maka dalam kuburnya Allah akan menyertakan 70.000 bulan plus kalajeng gigitin terus sampai kiamat datang. Ini untuk orang yang hati-hati ulang. Wa qala Umar, wa qala Amr bin Al-As, wa qala Amr bin Al-As, sami itu pernah dengar sunnah An-Nabi yaqul hal berkata Nabi ayyum mamratin tende ngateni khianat mar'ah zauja ing suami imra'ah fi firasyi dalam tempat tidur imra'ah zauj illa adkhalaha kecuali masukkan ing imra'ah subhana subhanallah ustadz an-nar wa yakhrujulan metu min famiha saking mulut imra'ah apa lepaikuna wa damulan darah wasudid kan nanah bercampur darah. Nabi juga pernah dalam kesempatan lain mengatakan perempuan yang khianat sampai selingkuh, sampai kemudian terjadi berzina di samping masuk neraka itu ketika
meludah. Itu ludahnya keluarnya itu ya nanah, ya darah. Keluarnya baunya enggak wajib. Ini perempuan yang sering. Wa qala Anas radhiyallahu anhu itu pernah dengar Rasulullah yaqul alaihi berkata Rasul, ayo mamraatin tenda umatun iku waqafat ngadeg imro'ah ma ghairi zaujiha. Sartane selaine suami imro'ah wa yaqulun ana ghair zauji iku ghairu di mahramin asing imro'ah illa au qafa kecuali ngadegaken ing imro'ah sallallahu ala safiri jahannam ngatasi tepi ya jahannam wa yuktabulan dicatat laha maring imro'ah bikuli kalimatin kelaman tiap kata-kata atau omongan apa al-fusayatin sering kejelekan. Perempuan yang berdua dengan orang laki-laki lagi yang bukan suami, bukan mahramnya. Ya, itu. Maka nanti Allah akan tempatkan dia di tepi jurang jahanam. Tepi jurang jahanam. Setiap langkah yang dikerjakan, satu langkah yang dikerjakan, dia dianggap melakukan 1000 kejelekan. Berapa langkah dia? Berapa langkah dia melangkahkan lagi? Kalau langkahnya 1000 ya 1000 kali 1000 kejelekan yang itu. Itulah perempuan. Wa qala Abdullah bin Umar, sami itu pernah mendengar sampai sunnah Nabi yang pun hal berkata Nabi ayat memperhatikan dari umatnya ni kuharajat keluar imro'ah min baiti zawjiyah saking umai suami imro'ah illa la'anha kecuali laknat ingin imro'ah kukulurut di tiap kang basah yang mesti kang kering. Perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya itu dosanya besar. Semua makhluk Allah akan mengutuknya sampai kemudian dia kembali ke rumah. Waqala Talhah, sami itu pernah dengar sunnah Nabi yaqul hal berkata Nabi ayu mamra'atin dari wadani qalat berkata imra'ah li zawjiha. Mari suami imra'ah ma itu orang melihat isun mingka sebagai sirah khairan ing kebaikan qatu sama sekali. Illa ayasa kecuali mutusaken ing imra'ah sallallahu min rahmati rahmat. Perempuan yang keceplosan ngomong ke suaminya, apaan sih lu? Lu gak pernah ngasih apa-apa, gak pernah begini lu, anu. Jadi mengungkit terhadap kelemahan suami, mengungkit bahwa dianggapnya suami tidak pernah melakukan kebaikan. Ini, maka dia akan diputus dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Waqala berkata sapa Zubair bin Al-Awwam. Yaqul hari berkata Nabi. Sami itu dengar Rasulullah yaqul hari berkata Rasulullah imam meratin iku istaholat nyibukaken imro'ah. Bidayati zaujiyah kan nyakiti suami imro'ah hatta yutalliqu sehingga nyerai sapa zauj ing imro'ah. Fa alaiha maka ibu ngatas imro'ah azabu insyaallah. Perempuan yang selama tiap hari, selama dalam ikatan pernikahan, selalu nyakitin suaminya, selalu, sampai kemudian akhirnya nggak tahan suaminya dan mencerainya, fa'alaiha adzabun. Ingat, azabnya Allah akan menunggunya. Ingat, azabnya Allah akan menunggunya. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas, sami itu Rasulullah mendengar sampai Rasulullah yaqul hal berkata Rasul. Ayu mamratin tani watan yukallafat maksa sampai imra'ah zaujaha ing suami imra'ah foto potihi di luar batas kemampuannya zauj illa adzabaha kecuali nyiksa ing imra'ah sallallahu malihud wa nasara satayadun. Perempuan yang memaksakan suaminya untuk mengerjakan sesuatu yang di luar batas kemampuan suami hanya bisa memberi nafkah 10, memaksa agar bisa memberi nafkah 50, maka
Allah akan menyiksanya bareng-bareng bari genge Yahudi Nasrani. Alhamdulillah ya Allah. Jangan sampai terjadi ya. Wa qala Sa'id bin Abil Musayyab. Qala Rasulullah imam beratin iku tolabat. Nuntut imra'ah zaujah ing suami imra'ah. Sayan ing sesuatu. Wahya halu itu imra'ah iku ta'lamu ngerti imra'ah. Ana ustri zauj iku layak diru tidak mampu zauj. Alai ngatase Syai illa tullabaha angin nuntut ing imra'ah subhanallah yaumul qiyamah bimtidadil adab kelawan laknat. Barang siapa yang istri yang memaksakan kehendaknya terhadap suaminya padahal dia tahu suami tidak mampu untuk melaksanakannya, maka akan disiksa oleh Allah dengan mau memaksakan juga siksanya dengan memperpanjang masa lockdownnya, gitu kan? Memperpanjang masa lockdown. Kalau sekarang kan begitu, diperpanjang liburnya, gitu lah. Itu siksanya diperpanjang, masa siksanya diperpanjang. Wa qala Abdullah bin Umar bin Amr, Abdullah bin Amr, sami itu Rasulullah yaqul hal berkata Rasul ayyum amratin utai dia wadon iku ngabasat cemberut imra'ah fi wajhi zawjiha di depan suami imra'ah. Illa ja'at kecuali datang imra'ah yaumul qiyamah musawwadatan alaihi hitam, musawwadatal wajhi alaihi hitam wajah. Illa antatuba kecuali tatobat imra'ah dan kembali. Perempuan yang ketika berada di depan suaminya cemberut, maka nanti mukanya ketika hari kiamat keseng. Kecuali dia tobat dan kembali kepada suaminya. Suami itu mendengar isun. Waqala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, suami itu mendengar isun Rasulullah yaqul hal berkata Rasul ayyum amratin utayda madaniku aghdabat mendoakan imra'ah zaujaha ing suami imra'ah wa ya halu taibraiku zalimatun zalim au ghadabat atau marah sampai imra'ah alai itu sejauh lam yakbal maka tidak terima suami min azaking imra'ah sorfat ing ibadah fardu wala adzan ibadah sunnah. Perempuan barang siapa yang seorang istri yang memancing suaminya marah, dia berarti berbuat dolim. Perempuan yang memancing suaminya dia berarti ngelakuin kedoliman. Ya tidak? Atau perempuan yang memarahi, ngomelin suaminya. Lam yakbal Allahu minha sorfat. Allah tidak menerima ibadah sunnah dan ibadah wajib. Lebih sadis lagi, ya tidak? Makanya itu. Waqala Abdullah bin Mas'ud, sami itu mendengar Rasulullah yaqul berkata Rasul, la'ana melaknati. Melaknat apa laknat tadi itu? Mencaci, menghina, menghardik. Sallallahu al-musawwifat wadul kang dede. Gila. Wa ma musawwifat. Musawwifat itu apa ya Rasul? Kata sahabat. Ya Rasulullah, qala aja Rasul. Alati kung wadon atau istri. Yad'uha kang manggil ing alati sapa zaujuha suami. Imra'ah suami alati il firasy man tempat tidur. Fata sawwa fa maka ngende-ngende sopo alati lahu marizun watas tangilan nyibukaken sopo alati anu sing izut hatta yang ribau sehingga ngelimdi ing zauj apa naum itu yang libu itu enggak kuat ya maksudnya. Seorang perempuan kata Nabi Allah akan laknat apa melaknat itu apa artinya? Menghardiknya, mencacinya. Allah akan mencaci seorang perempuan musawifat, mendende artinya. Kemudian kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, musawifat itu apa?
Kata Rasul, mustaubat itu adalah istri yang ketika diajak suaminya ke kamar, kemudian menunda-nunda. Ya, tadi dulu lagi Facebook kan? Iya, tadi dulu. Setelah selesai Facebook kan dia masuk kamar, suaminya tidur. Setelah ternyata suaminya ini udah ancaman dari Allah seperti itu. Begini aja ini. Waqala sama Abu Hurairah, sami itu pernah dengar Rasulullah. Yaqul hal berkata Rasul, ayu mamratin. Utawi dia watoni kunatorat melihat imro'ah fi wajhi zauji. Ing dalam wajah suami imro'ah. Walau tak takkan orang tertawa tersenyum. Tidak tertawa supaya imro'ah. Fa inna maka sudah imro'ah. Ikulah taro tidak akan melihat imro'ah al jannata. Ing surga abadan sama. Illa ayat tatuba. Kecuali taubat imro'ah terjalan balik imro'ah wa yardulan ridho ana sing imro'ah sebesar dua suci. Seorang istri yang ketika bertatap muka, bercengkrama, ngobrol dengan suaminya tidak ada senyum sedikit pun, dia tidak akan pernah merasakan melihat surga kelak di akhirat. La tarul jannah. Makanya aja sebelum belajar dari sekarang mesem. Yang sering paham ya? Sepenat secapek apapun, maka kendali. Makanya saya bilang kan, itu tunduknya seorang istri ke suami itu tidak cukup dengan tunduk secara lahiriah, tapi juga berusaha batiniahnya pun mengendalikan itu. Ini kan yang susah. Banyak sekali yang seperti itu. Apalagi orang nggak pernah nggak tahu aturan, nggak tahu bahwa itu adalah ancaman, nggak paham bahwa itu adalah ancaman. Akhirnya sekali lagi ini kan oleh-oleh hasil pasaran, hasil mondok untuk kemudian ditularkan kepada orang-orang di rumah, baik itu ngaji atau ngaji yang lainnya. Itu kan oleh-oleh, ada oleh-olehnya kira-kira. Wa qala Salman Al-Farisi radhiyallahu an, sami itu pernah dengar sapa isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale berkata sapa Rasul ayu mamratin tede wadon iku ta tutoiba nganggo wangi-wangi semua kata Zainal berhias marah wa yakhrujul keluar wa takhrujul keluar sumar min baiti yasi umay marah ila kharajat aing keluar marah fi wadbillahi dalam murka Allah wa suhtilan tergeset murka Allah hatta tarjiya sehingga balik imra ila baiti amal umay berhias hanya untuk Sami itu pernah dengar saya. Waqala Bilal ibni Hamam. Sami itu pernah dengar sama Rasulullah yaqulu hal berkata Rasul. Ayu mamratin tayun wadon iku tusolli salat imro'ah. Wa tasumulan puasa imro'ah. Awas nih. Yang dimaksud salat di sini adalah salat sun. Bukan wajib. Wa tasumulan puasa imro'ah. Wa maksudnya adalah puasa sun. Bi ghairi idzni zawjiha. Kalawan tanpa izin suami imro'ah. Illa kan aing ana apa salatu wa salat imro'ah wa siyam wa halan siyam imro'ah. Iku li zawjiha. Kadue maring atau iku li zawjiha maring suami imro'ah. Wa alaiha lan iku ing atas imro'ah itu dosa. Seorang perempuan, seorang istri mengerjakan ibadah sunnah seperti sholat itu bagus. Seorang istri ketika hendak mengerjakan puasa itu bagus. Tapi tentunya atas izin suami. Kenapa? Kamu pertanyaannya gitu. Loh curang banget. Ya mengatur udah begitu gimana lagi? Ono protes atas. Kenapa? Khawatir suamimu kebelet. Kamunya lagi puasa. Kan gitu. Khawatir suaminya kebelet kemudian kamu lagi puasa. Saya lagi puasa, kamu gimana Pak? Lagi puasa, ada aja. Padahal puasa Senin kamu. Ini yang jelas. Yang beruntung adalah suami. Yang beruntung suami. Kenapa? Karena ibadah puasanya nanti ditransfer ke suami. Istrinya dapatnya dosa. Nah,
Lah enak amat ya. Ya udah makanya. Suruh siapa lu puasa? Enak amat ya. Saya capek. Suami yang dapat. Ya emang begitu. Wa qala idzan sami itu Rasulullah yaqul hal berkata Rasul ayyu amraatin. Utawi dia ngoten iku akhdubat gawe nyewot imro'ah zaujaha. Ing suami imro'ah la yaqbalu orang terima Allah min hasbi imro'ah. Salatan wala siyaman puasa illa atatuba kecuali tobat imro'ah awatar jangan membuat kesel suami. Ini dampaknya besar sekali. Salah satunya tidak menerima ibadah puasa pegel kamu puasa Kamis, pegel kamu mengerjain sholat duha, sholat tahajud, sia-sia capek gara-gara kesalahan membuat marah suami. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu sami itu pernah dengar Rasulullah yaqul hal berkata Rasul ayu mamraatin utawi dia ngoten iku afsad masyhurakan sebuah imra'ah sirru zawjiha ing rahasia suami imra'ah illa fadduha ain melehaken ing imra'ah. Apa yang melehaken itu? Melehaken itu seperti apa melehaken? Melehaken itu seperti membuka aib gitu. Sebab Allah yang malakiyah ala ru'usil khalaik di depan para makhluk. Wa fadduha lan melehaken sebab Allah yang mar'ah di dunia, di dalam dunia qabla akhir. Hati-hati. Perempuan kalau sudah ngumpul mak-mak dengan grup mak-mak, ini jangan jaga omongan. Menjaga jangan membuka aibnya suami. Soalnya porno. Wa qala Mu'adz bin Jabal sami itu pernah dengar Rasulullah ayu mamraatin utai dia ngoten iku khonat khianat mar'ah zaujaha suami imra'ah. Terus wa qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sami itu Rasulullah yaqul hal berkata Rasul ayu mamraatin utai dia ngoten iku nazat nyopot imra'ah melepas imro'ah dia baik pakai imro'ah fi ghairi baiti zawjiha selain rumahnya suami imro'ah ila kana aing ana apa wisru jami'il mauta dosa seluruh mati ku alaikan imro'ah wala yaqulu tidak terima Allah min asaki imro'ah sorofan ing ibadah fardu wala adab ibadah sunnah. Hati-hati melepas penghalang auratnya. Artinya bukan, maksud artinya di rumahnya itu gimana? Di rumahnya suami itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau di rumah suaminya di ruang tamu melepas baju boleh gitu? Bukan. Ini bahasa halus. Maksudnya melepas pakaian itu melepas pakaian akan melayani suami di rumahnya. Dan dia tidak dia melepas pakaian bukan karena suami. Bukan karena suami. Ini maka ancaman dari Allah adalah apa? Wizru jami'il mauta 'alaiha. Dosa seluruh orang yang sudah meninggal dilimpahkan perempuan tadi. Tidak hanya itu, ibadah wajib sunnahnya tidak terima. Apa enggak berat? Kita mulu yang salah. Istri lagi kita mulu yang salah gimana? Di balik itu sekali lagi enggak ada al jannatu tahta aqdamil abad, itu enggak ada. Adanya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu kenapa? Nah, itu ada perimbangan. Karena besarnya tanggung jawab, besarnya beban yang diemban oleh ibu. Ini sampai seperti itu. Berarti di kakinya ibu ada surganya dong. Diintip. Supaya
kayak di Anwa aja apa namanya sandiwara di YouTube tuh yang anak ngapak tuh apa? 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 Yang anak kecil tuh? Baim? Mulai songong dari sini. Coba bawa di saya. Kalian aja barok. Itu yang apa sandiwara di YouTube tuh. Jadi akhirnya ngintip katanya surga. Kamu lagi ngapain? Lagi melihat telapak kakinya ibu, katanya ada surganya. Kan tulisan on gitu. Ya bukan begitu kali. Artinya kalau terjemahin, kalau pengen surga, gampang sekali dengan menghormati ibu. Dekat sekali. Dekat sekali. Ibu itu bisa mengantarkan kita sebagai anak untuk masuk ke surga. Itu maksudnya begitu. Bukan yang diantar surga. Sami itu pernah ada aku Abbas bin Abdul Muthalib. Sami itu Rasulullah yang pula oleh Rasul. Kita lihat. Nampak. Hal yang kita sunnah panarun neraka. Para itu mangka melihat sopesun aktar ahliya. Ing luwe atau mayoritas ahli mayoritas penghuni neraka anisa ing wadah wa madzakal orang utem mengkono aksar ikilla min kafati isyanihinna angin saking akeh maksiate bisa li azwajina maring suami. Saya itu pernah melihat neraka di antara penghuni neraka yang perempuan itu mayoritas perempuan. Aktar ahlian mayoritas penghuninya itu adalah perempuan. Dan di antara perempuan-perempuan yang mayoritas tadi itu mayoritas itu akibat kesalahan dia terhadap suami. Na'udzubillah. Sebetulnya ada sambungannya. Ini kan keimbang. Ya tidak? Tidak perempuan. Sebaliknya laki-laki. Saya melihat mayoritas laki-laki yang masuk neraka itu faktornya karena apa? Karena masalah kencing. Karena masalah kencing. Jadi kalau kencing itu langsung cekrak cebok. Itu salah. Diam dulu, terus diurut, dan keras. Kalau dirasa udah selesai, sebetulnya apa? Maksudnya diurut itu untuk mendorong urin yang tertinggal di batang kemaluan. Maksudnya diurut itu. Enggak ngerti juga ketawa. Kalau pengen ngerti, nanya kalau Mbak. Pengalaman Albert. Itu kalau kencing. Jadi ketika kencing itu hati-hati. Ketika kencing itu jongkok kemudian pelan-pelan. Ambil dehem. Dehem itu orang kalau dehem itu urat yang ada di sini dorong kemaluan. 3 kali. Lah perempuan juga begitu. Cuma perempuan itu kan tidak seperti laki-laki yang keluar. Kayak kena dehem aja udah keluar semua. Gitu, keluar semua. Makanya ada di YouTube juga ada kan. Kalau perempuan sama laki-laki kuat mana? Pada tebakan. Laki-laki sama perempuan kuat mana? Laki-laki sama perempuan kuat mana? Kamu gak berani ngomong kuat laki-laki ya? Gak berani. Cemen ya. Kuat mana? Laki-laki atau perempuan kuat mana? Dah ya. Wa qala berkata sapa Abbas. Sami itu pernah dengar sapa Isun. Rasulullah yaqul hal yang berkata min
alamati ridho. Iku setengah saking ciri-ciri ridho Allah. Anil mar'ati saking wadon ayardo tawiyata ridho ana saking mar'at sapa Allah ridho enggak? Allah nerima enggak? Allah ikhlas enggak? Allah terus seterusnya kepada seorang istri. Gampang, tinggal tanya suami. Mas, kamu ridho enggak mas istri? Kamu sayang enggak istri? Kamu nerima enggak mas istri? Oh enggak, cewek banget orangnya. Lah udah, berarti Allah enggak ridho. Dia enggak tahu. Jadi cerminnya istri ada pada suami. Makanya nanti juga tidak dengan menghakimi, tidak dengan cara mengajari, tapi membimbing. Nih begini, sebagai seorang istri, saudaramu, orang tuamu, dan seterusnya di sana. Ini dalam rangka membimbing, ya tidak. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu. Keluarga siapa? Keluarga itu yang maksudnya dirimu, istrimu, anakmu. Kalau belum punya istri, apalagi belum punya istri, apalagi anak. Maka ya orang tuamu, saudaramu, jaga supaya jangan masuk neraka. Gimana caranya? Mengarahkan supaya menuju kepada kebaikan, mengarahkan supaya menuju ke hal yang diridhoi oleh Allah, mengarahkan supaya jangan melakukan kesalahan. Itu begitu kewajiban kita sebagai orang yang sudah tahu sekarang terhadap hukumnya. Itu begitu. Orang tuamu itu insya Allah yakin sudah mantap. Kalau ada yang pulang itu bukan orang tuanya, anaknya yang sepakat pulang. Yang pengen pulang berarti bukan orang tuanya. Jangan usah lah, tenang aja. Bismillah kita doa. Apalagi posisinya bulan Ramadan bulan yang mustajab. Bulan yang mustajab, kaliannya lagi ta'allum, kaliannya lagi mondok. Masya Allah, puasa bisa. Kasarnya ngomong, bulannya saja sudah memberikan faedah besar. Ditambah puasa kamu, faedahnya lebih besar lagi. Ditambah lagi ngaji, lagi mondok, buah besarnya berlipat-lipat. Insya Allah mustajab. Aku yakin saya. Yang penting jangan ngelakuin barang barang yang dilarang. Udah gitu aja. Itu seperti itu. Maka semangatlah kalian menyelesaikan misi ini. Semangatlah kalian melakukan misi ini sampai selesai. Jangan berpikir nanti gimana jangan pikir seperti itu. Kita berdoa di sini bareng-bareng Allah supaya wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa cepat pulang. Itu begitu. Mestinya mikirnya begitu. Tidak kalian saja sendiri yang pengen balik, kita yang lain juga pengen balik. Tolong sabar. Ya, doa dari sini aja. Orang tua selamatkan orang tua ya Allah. Allah selamatkan orang tua kami. Allah selamatkan orang tua kami. Sebatas kangen, iya orang tua kangen wajar. Tapi kalah oleh kewajiban supaya anaknya sukses. Harapan supaya anaknya sukses kalah. Kecuali anaknya maksa pulang lah, orang tua kalah. Ini bukan orang tuanya, sekali lagi anaknya pasti. Satu kasus, dua kasus, semua hampir pasti anak. Enggak siapa, udahlah. Jadi sabar ya. Dengar semua? Perempuan? Laki-laki? Ya. Selesaikan misi ini sampai selesai. Kemudian resapi setiap materi pengajian. Kemudian nanti kewajiban kita adalah menyebarluaskan di masing-masing. Al-Faidatul Khamisah. Allah alam sab. Al-Fatihah.